Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sensanias. Pada video podcast kali ini kita mau cari tahu tentang guru TKP dan awal mula berdirinya kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Wah, pasti udah pada gak sabar loh ya. Tapi sebelum itu perkenalkan saya Julita Devi yang kebetulan dari kelas 12 otomatisasi dan tata kelola perkantoran B. Bersama dengan rekan saya Elsa Pranegara dari kelas 11 TKPA sebagai host podcast hari ini. Dan di sini kita kedatangan Bapak yang ganteng dari guru produktif perkantoran. Bapak silakan memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Indra, nama lengkapnya Indra Kusuma. Di sini ya paling ganteng sih, memang karena cuma satu-satunya guru laki-laki di jurusan OTKP, yang selebihnya ibu-ibu semua. Seperti biasanya. Oke, cukup lah. Ada lagi? Status nggak usah lah ya, ngapain? Oke, silahkan. Alhamdulillah baik. Ini lagi agak ramai karena PPDB ya, pendaftaran sistem baru. Alhamdulillah antusias ke SMK 1 cukup banyak minatnya. Oke, mari kita simak podcast hari ini. Stay tune ya. Kita mau nanya nih Pak, Bapak ini sendiri memang menyukai dan tertarik sama sesuatu yang bidang perkantoran Pak. Terus alasan Bapak jadi suka bidang tersebut itu karena apa Pak? Dulu sih sebenarnya kan nggak harus perkantoran sih, karena waktu sekolah dulu saya memang bukan dari SMK perkantoran, tapi dari SMA IPS. Ya, lingkupnya sama sih, masih tentang ekonomi juga, di mana perkantoran juga kan bagian dari ekonomi. Waktu itu di IPS, kemudian ke perguruan tingginya baru melanjutkannya ke jurusan OTKP juga. Dulu namanya masih administrasi perkantoran, dulu di Yogyakarta, UNY, Universitas Negeri Jogja, gitu. Ya sejarahnya kayak gitu sih. Kenapa jadi suka? Ya karena memang satu rumpun ilmu, jadi nggak terlalu susah, gitu. Kalau Bapak sendiri pernah nggak sih tertarik atau nyoba di bidang yang lain selain perkantoran? Kalau itu ya berhubungan dengan hobi sih, kayak hobi masak gitu kan. Sering-sering mampir ke Boga gitu, nyicipin makanannya sama masak-masak. Itu kayak aja. Belajar tahu aja gitu. Karena basicnya memang di ekonomi dan manajemen, termasuk administrasi juga. Gitu. Berarti saat Bapak memperdalam ilmu, emang lihat awalnya di perkantoran atau hanya sekedar tertarik di bidang tersebut Pak? Karena memang rumpun ilmunya ekonomi, jadi ya karena kemudian pemilihan jurusan juga jatuhnya waktu itu SN, kalau sekarang SBMPTN apa ya dulu? Kalau dulu SNMPTN, pilihan keduanya yaitu administrasi kantoran. Masih satu lingkup sih waktu itu juga di Fakultas Ekonomi. Jadi berkawan dengan jurusan lain juga, manajemen dan sebagainya. Jadi ya mau nggak mau kita tekuni karena kita berada di bidang itu. Akhirnya pekerjaannya nggak jauh dari kantor juga kan, karena administrasi dan manajemen bagian dari perkantoran. Sebenarnya ini pekerjaan yang di setiap bidang apapun pasti ada kantornya, pasti ada administrasinya kan. Akhirnya ya kita tekuni itu. Orang-orang kan kerja di mana ada kantor, ya kayak gitulah. Berarti Bapak memang niat awalnya memang di situ. Iya, untuk bekerja di bidang ekonomi. Nah, cuma kebetulan memang karena keluarga guru, akhirnya kan pemilihan kuliahnya depannya ada pendidikannya. Nggak hanya kalau manajemen kan murni ilmu, kemudian misalnya yang saya pilih adalah pendidikan administrasi perkantoran, jadi otomatis jembulannya menjadi guru itu. Nah akhirnya ya sampai di sini. Gitu. Kalau untuk sekarang ini Bapak menggurui berapa mapel Pak, dan mapel apa aja? Di mapel itu sekarang satu di PKWU sebelum kewirausahaan, sebelumnya di teknologi kantoran, karena ketambahan jam lain, tugas tambahan sebagai kepala program studi, jadi berbagi dengan guru yang lain. Nah jadi menghapus satu karena jamnya cukup besar. Kewirausahaan, sebelumnya sih teknologi kantoran. Berarti sekarang Bapak lebih ke wirausahaan sekarang? Karena banyak sih guru OTKP kan yang lain, jadi kami berbagi karena ada jam tambahan di kepala program. Oke Pak,
dalam menjawab pendidikan kantor, Bapak sebelumnya mengenyam pendidikan tersebut di mana saja Pak? Apa sampai keluar kota? Oh ya, pendidikan itu kan dari SMA-nya IPS, kemudian S1-nya pendidikan administrasi kantoran, kemudian ada rezeki kemarin juga lanjut ke S2 Magister Manajemen. Jadi ya itu basic saya di kependidikan tentang dan ilmu manajemen dan administrasi gitu. Jadi ketika mengajar di sini pun ya nggak terlalu sulit sih ya, karena memang bagian di ekonomi. Kalau yang paling pas memang jurusan OTKP gitu ya, ketika ingin kuliah ya ke rumpun ekonomi kayak di manajemen, administrasi. Kalaupun yang ke pendidikan juga bisa pendidikan ekonomi gitu kan, sama kayak anak IPS di SMA. Karena lingkupnya lingkup ilmu fakultasnya fakultas ekonomi, atau ada yang di sekolah lain kayak fakultas ekonomi dan bisnis gitu. Kalau di UN-nya tempat saya itu sekarang di pendidikan administrasi perkantoran, kalau sekarang namanya kayak dia masih administrasi perkantoran, tapi lingkupnya di fakultas ekonomi gitu, walaupun itu kependidikan tapi di fakultas ekonomi gitu ya. Basicnya itu belajar di situ, makanya ngajarnya kebetulan karena sesuai dengan ijazahnya, kemudian mendaftar ke pegawai negeri itu yang digunakan, dan ada jurusan di SMK ya ngajarnya pasti di sini sesuai dengan bidang keilmuan. Ceritanya di sini. Kayaknya di sini ketemu dirimu. Waktu Bapak kuliah dan menunjang pendidikan itu kan pasti banyak tantangannya nih Pak. Gimana sih cara Bapak tuh biar bisa membagi waktu sama urusan yang lain? Yang pasti kalau kuliah itu kamu harus nggak hanya jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Mahasiswa kupu-kupu itu gini, kuliah pulang. Aja cuma kuliah, kemudian pulang. Nggak bisa kayak gitu. Kamu harus ikut organisasi, kayak misalnya kalian di OSIS gitu ya. Nanti kan di kampus juga ada, karena ilmu soft skill-nya kan dapat di organisasi. Jadi di situ kan banyak jejaring, banyak ilmu-ilmu yang lain gitu. Ya di setiap kampus juga ada minimal 5, ada BEM, badan eksekutif mahasiswa gitu. Gitu. Ada apa tadi aku lupa jadinya. Gitu, mungkin lebih ke kayak cara biar bisa. Oh iya, ada ngebagi waktu tetap kuliahnya kan terjadwal, jangan sampai tetap juga aktivitas organisasi mengganggu jadwal kuliah. Biasanya aktivitas itu dilakukan di sela-sela jam kosong, karena kuliah itu tidak seperti sekolah yang pagi sampai sore gitu kan. Kalau kuliah itu kan misalnya jam sekian hari ini, besoknya kan ada kosong, jadi bisa kumpul bagi waktu. Lebih fleksibel membagi waktu, karena ketika kuliah lebih enak sebenarnya. Asal kamu konsisten dengan tugas utamanya adalah kuliah gitu. Jangan sampai terbagi ke hal yang lain, karena godaannya juga banyak. Karena kan tidak ada yang menanyakan kamu kuliah apa enggak gitu kan, atau orang tua juga. Apalagi kalau mau kos kan jauh dari orang tua. Iya, kalau kuliahnya jauh jadi nggak kos. Betul. Kalau boleh tahu Pak, Bapak tuh menunjang pendidikan itu berapa lama, atau pada saat kuliah itu mengambil jurusan kantor atau ada jurusan lain dalam perkuliahan Bapak? Jurusan kantor sih TKP awalnya. Terus itu kan ada beberapa bidang mapel. Kayak kita kan belajar apa? Kepegawaian, belajar keuangan ya kan. Ya sama lingkupnya itu, keilmuannya itu. Nanti di manajemen juga sama kayak gitu. Jadi pilih mau masuk yang mana gitu kan Pak? Kalau di kampus yang pendidikan administrasi kantoran tidak ada penjurusan sih, tapi kalau di manajemen biasanya ada konsentrasinya, mau ke SDM kah, mau ke keuangan kah, atau yang lain gitu. Itu yang pas yang rukun ilmu manajemennya. Kalau yang pendidikan OTKP ya OTKP aja. Ke pendidikan. 4 S1 4 tahun, S2 2 tahun. Rata-rata memang S2 2 tahun, rata-rata S1 4 tahun. Kalau yang lebih cepat jadi lebih baik sih. Tapi saya standar aja lah. Gimana? Menurut Bapak sendiri, hal yang menarik dari dunia perkantoran itu apa? Banyak sih, itu kan pekerjaan yang ada di mana aja, bisa dibutuhkan di mana aja. Orang juga melihat orang kantoran gitu kan kayak beda sih. Tapi sebenarnya alur pekerjaan itu menarik gitu. Ketika satu orang kerja di bidang itu, sebenarnya banyak yang keahlian yang dibutuhkan. Kayak satu lembar surat itu kan bisa
beberapa kompetensi kan, ada kompetensi mengetik 10 jarinya, bagaimana kita membuat surat yang baik di bahasa Indonesia dan korespondensi, bagaimana kita membuat surat bahasa Inggris, kita harus bisa bahasa Inggrisnya bukan, kemudian korespondensi bahasa Inggrisnya juga. Jadi satu lembar pekerjaan itu beberapa macam ilmu, yang nggak ada yang cuma gitu aja, nggak juga, walaupun kelihatan cuma selembar surat itu kan ternyata kompleks juga ilmu yang ada di situ kan, kayak misalnya kemudian arsipnya nanti setelah suratnya selesai kan diarsipkan, disimpan, kemudian dikirim via email atau surat yang fisiknya gitu kan. Sekarang ilmu itu makin berkembang. Tantangannya ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana perkantoran yang dulunya belum otomatisasi sekarang sudah otomatisasi, yang dulunya surat kertas sekarang paperless kan, pakai email. Kemudian apa-apa sekarang sudah by system, laporan-laporan juga bisa buat online, penyimpanan juga bisa online. Itu tantangan kedepannya. Era zaman sekarang ya teknologi, ini semua terotomatisasi seperti jurusan kita. Oke Bapak, sebelum menjadi guru produktif perkantoran, Bapak ada keinginan untuk menjadi guru di bidang lain, Pak? Waktu itu yang pas S1 pilihan itu sebenarnya pilihan pertamanya bukan di TKP. Pilihan pertamanya waktu itu ingin di komunikasi gitu. Nah, karena jurusan IPS kebanyakan di situ, atau ke jurusan ekonomi dan komunikasi. Cuman takdirnya lolos ke pilihan kedua gitu kan. Jadi ya sudah, kemudian lanjut di OTKP, di administrasi kantoran, kemudian selalu lanjut di Magister Manajemen. Nah setelah itu sebelum di sini saya juga mengajar dulu di kampus di perguruan tinggi di Jawa Barat sana, jadi dosen juga selama 5 tahun dari 2009 sampai 2014. Kemudian penerimaan PNS di sini untuk mencoba di sini dan masuk. Sebelumnya di kampus swasta, ini lumayan besar juga di Universitas Kuningan Jawa Barat. Saya dosen tetap manajemen waktu itu di situ sampai 2009 karena menentukan pilihan untuk menjadi pegawai negeri di sini. Sesuai. Bapak lebih mudah mengajar mahasiswa atau murid sekolah juga? Beda-beda sih ya tipikalnya. Kalau anak-anak kan ya walaupun kalian remaja gitu kan, masih ada sifat ke anak-anakannya gitu. Jadi harus selalu diingatkan dan tugas lah ini, ayo kumpul gitu. Kalau di kampus enggak, kamu datang kuliah atau enggak terserah kamu. Nanti pokoknya peraturannya ketika misalnya 75% kehadiran, kamu kurang dari itu ya kamu nggak bisa ikut ujian. Jadi kumpul tugas nggak ngumpul, ya dosen nggak bakalan nagih, terserah aja gitu. Resikonya ya tahu sendiri, kamu dapat nilai jelek. Kalau dapat nilai jelek misalnya dapat C atau D, ya kamu silakan mengulang di semester depan. Kayak sistemnya kan by semester, misalnya di semester 3 ganjil, mengurangi mapelnya biasanya semester ganjil lagi di tahun depannya. Atau kalau ada semester pendek di antara jeda liburan bisa mengulang di situ, tapi dengan konsekuensi membayar mapel yang lebih biayanya gitu. Karena kan kita memperlakukannya sebagai seseorang yang sudah cukup dewasa, yang bisa menentukan pilihannya yang baik dan benar untuk dia sendiri gitu kan. Baru bisa tanggung jawab, berbeda dengan anak SMK atau SMA yang memang ya masih perlu diarahkan gitu kan. Hayo ngumpulin tugas ayo ini gitu kan. Selalu diingatkan, apalagi kalau kemarin kan pas pandemi kalian di rumah gitu kan. Di rumah rebahan sambil kuliah, sambil belajar gitu kan. Ya kayak gitu sih, perbedaannya memang karena perbedaan umur ya. Tapi dewasa memang tidak memandang umur juga sih. Kalian juga siapa tahu bisa lebih dewasa dari masing-masing. Cuma memang itu karena perkuliahan tidak kayak kita kan terjadwal pagi sore pulang pagi sore gitu kan. Kalau di kuliah kan misalnya ada yang masuk hari Senin, setelahnya libur, masuk lagi hari Rabu, tergantung mapelnya yang diambil, tergantung jadwalnya juga, lebih fleksibel sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu pintar membagi waktu kan bisa membagi dengan organisasi. Kalau misalnya sambil bekerja juga bisa sambil bekerja, karena memang ada juga yang kuliah sambil kerja gitu kan, yang ambil ekstensi kelas malam atau Sabtu dan Minggu, nggak masalah sih, bagus juga untuk misalnya aku pengen
lanjut kuliah tapi kerja dulu biaya sendiri, itu bagus banget karena kamu udah biaya sendiri. Kuliah sebenarnya kuliah juga nggak mahal kok, orang-orang bayangannya kuliah mahal, ya kamu tinggal tentukan pilihannya jurusannya apa. Biasanya kan yang ada masing-masing, tiap kampus kan beda-beda, negeri swasta juga beda-beda, tergantung cara hidupnya kamu juga ketika menyikapi perkuliahan kayak apa gitu. Kalau buat Bapak sendiri nih, apa sih Pak yang buat Bapak tuh tertarik kalau masuk di guru di jurusan OTKP? Mungkin bisa aja Pian ngajarin mapel yang Pian kuasai, tapi di jurusan yang lain mungkin. Kalau by sistem di SMK atau sekolahan, ketika memang kami di jurusan itu produktif itu ya biasanya di produktif itu. Tapi memang sekarang tidak menutup kemungkinan juga bisa mengajar di jurusan lain sih. Tapi kalau selama dalam satu rukun ilmu, misalnya bisnis, kalau OTKP kan ada di bisnis dan manajemen, itu gabungnya sama pemasaran, kemudian akuntansi, bisa aja sih. Karena mapel dasarnya C1-nya itu sama, gitu. Jadi bisa di jurusan lain dengan mapel yang sama. Gitu. Tapi kalau mapelnya mapel intinya akuntansi dan TKP kan memang berbeda kan, jadi saya juga tidak bisa mengajar itu karena memang bukan kompetensi kalian ya, beda. Tapi C1-nya sama, basicnya sama, karena dia rukunnya bisnis manajemen gitu. Coba kita mau mengenal sejarah OTKP nih Pak. Oke. Jadi jurusan OTKP itu berdiri sejak kapan dan tahun berapa? Alasan utama OTKP berdiri itu karena apa juga Pak? Oke, ini kalau setahu saya ya, karena kan saya hadir di sini di 2014. Sebelumnya kan kaprodinya ada Bu Erlina yang pendiri awal, itu kemudian Bu Aida yang sekarang menjadi kaprodi di hotel. Nah, yang sejauh yang saya tahu ini berdirinya di tahun 2008 berbarengan dengan jurusan hotel dan DKV di 2008. Jadi pas mulai ajaran baru 2008. Kenapa dibuka? Karena memang peminatan SMK itu kan banyak jurusannya. Jadi ketika membuka jurusan baru yang dirasa banyak peminatnya, itu dibuka kayak kantor hotel dan DKV itu kan waktu itu juga sudah mulai banyak peminat gitu kan, sehingga akhirnya dibuka jurusan itu. Di Banjarbaru yang negeri yang OTKP-nya SMA 1 hanya di SMK 1. SMK 2 itu kan rukun teknik, SMK 3 itu sama kayak di sini, tapi yang di situ akuntansi sama pariwisata sama hotel gitu. Kalau di sini kan yang kriya-kriya kesenian, kemudian ada pariwisata kayak hotel dan boga, kemudian kita yang bismen, yang OTKP gitu. Bismen yang lain ada di SMK 3 yang akuntansi, SMK 2 dia teknik, SMK 4 broadcasting kalau nggak salah, saya kurang hafal sih gitu. Tapi kalau yang di swasta juga ada. Kalau di Banjarmasin lebih banyak lagi OTKP-nya. Di SMK kalau misalnya 1 ada, SMK 3 ada. Gitu. Martapura juga ada. SMK 1 Martapura ada OTKP. Di masa dulu sebelum normal nih Pak, sebagai guru ada nggak sih Pak kesulitan mengajar siswa yang daring? Kan kadang banyak nih Pak siswa yang kurang paham akan materi yang dijelaskan secara online gitu Pak. Betul sih. Iya, memang pembelajaran terbaik adalah pembelajaran tatap muka. Jadi ketika ada pertanyaan atau hal yang kurang bisa langsung ditanyakan. Ya itu menjadi kekurangan kita bersama lah, ketika kekurangan dari guru dan dari siswa karena memang tidak bisa bertatap muka. Hanya dengan HP ataupun laptop kan itu terkendala jaringan, terkendala pulsa ataupun lainnya. Jadi tidak tersampaikan secara tuntas hal-hal yang dirasa penting, karena apalagi kalau kita SMK ya banyak latihan, kalau tidak latihan kayak apa gitu. Banyak praktek. Ketika praktek sendiri di rumah mungkin agak kurang bersemangat karena sendirian gitu. Kalau di sekolah kan berbarengan dengan kekawanannya, bisa latihan, bisa bercanda-bercandaan gitu kan. Itu sih kamu juga ngerasain bukan? Kayak apa kan? Yang lebih ke kayak balik ke diri masing-masing belajar atau enggak, karena kan akhirnya dituntut untuk lebih dewasa. Sebelumnya kan bagaimana kamu bisa memilih, oke deh kalau aku kayak gini nanti hasilnya kayak gini, kalau kamu nggak belajar
nanti aku bakal nggak bisa gitu kan, itu kan datangnya harus dari dirinya. Karena kalau kita hanya online, guru kan hanya menghimbau ayo kumpulin tugasnya, ayo kerjainnya, tapi kalau ternyata apa namanya pembelajaran juga sambil tiduran matiin kamera kan kita juga nggak tahu gitu kan ya kan. Kalau untuk jurusan matematika sendiri berapa banyak sih Pak mengikuti dan menggelar lomba-lomba, dan itu tuh bidang apa aja itu lombanya? Oh banyak sih. Saya sebutin yang nasional aja ya. 2016 itu ikuti fiksi Festival Inovasi Kewirausahaan. Waktu itu kita mengirimkan ikut yang pembuatan video profil SMK gitu kan. Anak DKP dan anak TKP lolos nasional di Bandung 2016. Kemudian 2017 juara LKS lomba kompetensi siswa tingkat provinsi juara 2. 2017 juga ikut LKS nasional bidang produk inovasi di 2017 di Solo, itu juara 2. Dia membuat pengganti styrofoam dari serat daun pisang. Itu juara 2 nasional pas di Solo 2017. 2018 nilai UN tertinggi nomor 3 di Kalsel. 2019 nasional LKIR lomba apa ya ini penelitian aku lupa namanya. Gunani pembimbingnya dari LIPI tentang karya ilmiah waktu itu. Lomba karya ilmiah remaja 2019 tentang dampak batu bara ya kalau tidak salah untuk lingkungan. Kemudian 2019 atau 20 ya juga ikut nasional juga Festival Literasi Nasional. Waktu itu temanya kelotok literasi itu nasional juga. Itu aja sih, yang lainnya banyak. Cuma memang setelah 2020 karena memang tidak ada lomba ya, pandemi, jadi tidak ada lagi, jarang kita mengikuti lomba. Gitu. Support atau dukungan apa sih Pak yang dikasihkan oleh guru atau Bapak sendiri mungkin buat siswa-siswa yang bisa ngasih prestasi gitu? Nah, ya kita dukung, karena ketika misalnya pembelajaran suatu lomba kan kita biasanya bimbing dulu kan, semuanya seperti itu, selalu bimbing dan didukung. Karena kan kalau menang kan mengharumkan sekolah dan orang tua siswa, dan kalau membawa tingkat nasional kan ya semuanya ikut terkena imbasnya. Lanjut, bagaimana sih Pak caranya orang atau murid itu yang belajar di jurusan APKP ini tidak kesulitan Untuk enjoy sulit. Kalau kita berbicara dalam ranah pembelajaran normal, sebenarnya lebih banyak enjoy-nya, karena harusnya kan ketika pembelajaran normal prakteknya ada, latihannya ada. Tapi kalau berbicara yang kemarin kita pandemi, ya banyak kesulitannya karena tantangannya kita tidak bertemu dan itu sih. Ya bagaimana caranya ya, kamu harus bisa kemarin ya memantapkan diri kan. Saya milih jurusan ini, saya konsekuensinya di situ, saya bisa untuk saya nggak bisa juga untuk saya, kan harus seperti itu. Jadi bagaimana meyakinkan diri bahwa ini adalah pilihan yang kamu pilih sehingga kamu tidak menyesal di jurusan itu. Dengan terus online, bagaimana online ya resiko ketika harus meyakinkan diri kan aja kan, kayak tadi seperti Julita bilang kan, harus bagaimana kembali ke dirinya. Kalau memang dia ingin bisa, ya harus berusaha untuk bisa gitu. Nah mudah-mudahan pembelajaran di semester depan kita bisa sudah normal kembali ya. Jadi banyak yang kita dapatkan karena kita dengan tatap muka itu. Selama Bapak jadi guru ATKP ini apa aja sih keseruan yang pengen dapat kalau mengajar? Banyak, apalagi saya guru cowok satu-satunya kan, ibu banyak gosipnya gitu kan, saya mah gini aja. Tapi kalau anak-anak juga biasanya ternyata kebanyakan juga anaknya perempuan, laki-lakinya tuh paling berapa? Kelasmu berapa Julita? 5. Ya berarti laki-laki menjadi barang langka gitu kan? Ya kan? Ya dari situ juga udah seru gitu kan. Ya di samping juga pembelajarannya menarik. Menurut kalian, saya tanya nih sekarang, apa menariknya ATKP menurut kalian?
Mungkin kalau ulun lah dari awal dari SMP tuh ulun udah niat pengen masuk kantoran, mau belajar soal ya walaupun dulu tuh belum masih minim soal pengetahuan tuh apa sih yang ulun tahu tuh cuma kayak nanti tuh kerjanya di kantoran sih yang ulun pikir tuh itu terus tuh di depan laptop, depan komputer itu menurut ulun seru, ulun maunya tuh di situ kayak itu ngapain, bikin surat atau apa tapi serunya sih ulun mau masuk di kantoran karena itu awalnya. Kalau saya sendiri dari dulu mau perdalam mengenai Word, Excel, jadi mau belajar banyak tentang itu di SMK ini Pak. Biar bisa komputer, laptop gitulah dasar-dasarnya. Nah sekarang ngerasa salah pilih jurusan enggak? Enggak. Udah kan? Beneran enggak. Ya keseruannya di situ. Jadi setiap bidang keilmuan memiliki keseruannya masing-masing. Ada hal yang dipelajari di tempat lain, kita dapatkan di OTKP. Ya saling melengkapi lah. Ketika cuma untungnya memang setiap kantor apapun itu, setiap bidang pekerjaan selalu ada bagian, minimal ada bagian administrasinya, dan itu kan pekerjaan basic kita. Hotel, di resto, pasti ada bagian adminnya, bagian. Sekarang aja Instagram aja ada miminnya gitu kan, ada adminnya. Itu kan belajar kita manajemen, bagaimana manage sebuah acara. Misalnya nanti kita akan belajar di humas, kita belajar public speaking juga di humas, kita belajar agenda, kita belajar surat, itu kan kegiatan sehari-hari dari sebuah kantor gitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Pak. Sudah nih. Tidak terasa udah. Oke, ada lagi? Nggak ada? Ini ada pesan-pesan yang mau Pian kasih buat para senior nonton Pak. Oke, jadi SMK ini adalah pilihan jurusan, berbeda dengan SMA yang walaupun juga SMA sekarang sudah ada IPS dan IPA gitu kan. Cuma di SMK ya kamu memilih dari awal, harus kamu yakinkan pilihan kamu adalah itu yang tepat untuk diri kamu. Jangan ikut-ikut kawan jurusan ini, ikut daftar jurusan ini, enggak. Karena nanti kalau salah jurusan resikonya kamu harus ngulang dari awal lagi, balik lagi ke kelas 1 gitu. Jadi ya tentukan sesuai dengan passion ya. Kalau ahli gambar silakan masuk di kafe di SMA 1 di sini. Kalau pengen ahli kuliner masuk ke Boga. Kalau misalnya kita ingin belajar basic perkantoran silakan ke perkantoran, atau kria ingin usaha tentang kayu gitu kan. Itu membuat pernak-pernik dari hal-hal itu, kerajinan kan ada di jurusan yang lain. Jadi semua jurusan di SMA 1 Banjarbaru bagus. Semuanya berprestasi, semuanya yang terbaik untuk kitanya, bagaimana memilih dan serius untuk belajar di jurusan itu gitu loh. Karena banyak juga dari jurusan yang lain juga sukses-sukses semuanya gitu. Mungkin itu saja dulu untuk podcast hari ini tentang mengenal guru OTKP dan awal mula OTKP berdiri. Nah, ternyata nggak ada salahnya teman-teman kita mempelajari dan memperdalam ilmu apapun ya SMS. Bukan suatu kesalahan ataupun penyesalan pula kita masuk di jurusan awal itu, asalkan kita tekun dan benar-benar mendalami, pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kita sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Stay tuned and see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.